Kebocoran data pribadi seolah tidak pernah menjadi permasalahan besar di Indonesia. Kita bisa melihat data kita di situs pemerintahan, di daftar data yang dimiliki, pinjol, hingga marketing. Bahkan, sampai di bungkus gorengan abang-abang pun, terkadang kita bisa menemukan data pribadi seseorang. Namun, di era informasi, data pribadi yang bocor bisa menimbulkan sejumlah masalah, seperti cyberbullying, doxing, penipuan, hingga pembobolan akun yang menjadi ancaman baru. Belum lagi ketika data-data tersebut dijadikan alat membungkam mereka yang vokal suara keadilan. Di tengah ancaman tersebut, rancangan undang-undangan perlindungan data pribadi atau RUU PDP dihadirkan untuk memastikan keamanan data pribadi kita. Pada 20 Oktober 2022 adalah tepat 30 hari sejak DPR dan pemerintahan menyetujui undang-undang tersebut. Artinya, Undang-Undang PDP adalah resmi dan berlaku pada 17 Oktober 2024 dan sudah menjadi penjaga dan pelindung data pribadi kita. Tapi, apakah undang-undang tersebut mampu melindungi kita? Atau mampukah Undang-Undang PDP melindungi kita? Secara umum, membaca substansi materi UU PDP yang disepakati memang telah mengikuti standar dan prinsip umum perlindungan data pribadi berlaku secara internasional. Pertama, adanya kejelasan rumusan mengenai definisi data pribadi sudah juga mengadopsi prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Ada juga batasan dasar hukum pemrosesan data pribadi. Ada juga pelindungan hak-hak subjek data serta kewajiban pengendalian dan pemrosesan data. Artinya, dengan klausul demikian, mestinya legislasi ini dapat memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum yang menyeluruh dalam proses data pribadi di Indonesia. Apalagi ketika UU PDP berlaku mengikat tidak hanya bagi sektor privat, tetapi juga badan publik alias kementerian dan lembaga. Maka independensi dari otoritas ini menjadi mutlak adanya untuk memastikan ketegasan dan fairness dalam penegakan hukum PDP. Dengan penerapan UU PDP di digital, pemerintah berharap dapat meminimalisir insiden kebocoran data yang selama ini kerap menghantui berbagai perusahaan teknologi di Indonesia. Keamanan siber telah menjadi isu global, dan Indonesia tidak luput dari ancaman tersebut. Kasus kebocoran data Indonesia, mulai dari sektor perbankan hingga platform digital, telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan para masyarakat. UU PDP mencakup berbagai aspek penting yang sebelumnya diabaikan dalam regulasi terkait data Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala sesuatu mulai dari bagaimana data dikumpulkan, kemudian disimpan, diproses, hingga dihapus. UU PDP memberikan hak kepada individu untuk mengakses, koreksi, dan bahkan menghapus data pribadi mereka jika merasa diperlukan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini termaktub dalam pasal 4 jenis data pribadi. Nah, ada dua kategori yaitu yang bersifatnya umum dan juga spesifik. Nah, dalam ayat 2 ini termaktub nih yang ayat 2 mengenai kriteria data pribadi yang spesifik. Ada mengenai informasi kesehatan, biometrik. Biometrik itu seperti pengenalan fisik. Ada juga genetika, catatan kejahatan, anak, keuangan pribadi, dan juga data lain yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan kemudian dalam ayat 3-nya ini mengatur mengenai sifat umum data pribadi, yaitu seperti identitas umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data yang dikombinasikan untuk dapat mengidentifikasi seseorang. Pelaksanaan UPDP ini menuntut setiap perusahaan untuk memastikan sistem manajemen data yang mereka miliki dapat memenuhi standar keamanan digital yang telah ditetapkan. Para pelaku bisnis perlu segera melakukan penyesuaian baik dari segi operasional maupun sumber daya manusia, guna menghindari sanksi yang cukup berat jika terjadi pelanggaran. Dalam pasal 65 ini kita dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya.
dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun bisa merugikan pemilik data tersebut. Kerja ada di pasal 66. Di pasal ini mengatur larangan membuat data pribadi palsu. Selanjutnya, ketentuan pidananya apa saja? Tidak sebentar jika melanggar aturan penggunaan data pribadi ini. Dalam bab 14 Undang-Undang PDP ini diatur jika ada orang yang sengaja melanggar aturan-aturan yang ada dalam undang-undang akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama atau maksimal selama 4 hingga 6 tahun penjara dan dengan denda 4 hingga 6 miliar rupiah. Tidak hanya itu saja, dalam pasal 69 juga diatur mengenai perampasan keuntungan atau hasil kekayaan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Undang-Undang PDP ini. Jadi tidak hanya pidana penjara diberikan denda, namun hasil keuntungan yang kita dapat jika menyalahgunakan ini juga bisa dirampas. Dengan diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi ini, Indonesia telah mengambil langkah besar menuju era baru dalam keamanan digital dengan landasan hukum yang kuat. Pelaksanaan UU PDP memberikan Indonesia berbagai kesempatan, baik kesempatan untuk melindungi hak fundamental masyarakat Indonesia dengan lebih baik, hingga fasilitas kegiatan usaha dan inovasi yang lebih bijaksana.